Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Oh iya, pertama-tama saya mau ucapkan selamat untuk peserta didik baru kelas 7. Nah, di bangku SMP ini akan banyak hal-hal menarik yang bisa kalian pelajari loh, termasuk pelajaran prakarya. Di video kali ini kita akan belajar prakarya dengan judul Kerajinan Bahan Serat. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah Brazil. Itu negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati, dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Letak geografis tanah air kita telah memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara, bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan, bukan hanya mesin. Budaya merupakan hasil dari olah rasa dan karsa manusia. Kekayaan budaya Indonesia menjadi modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Produk kerajinan tersebut diantaranya berasal dari bahan alam yang banyak tersebar di bumi Indonesia. Oleh karena itu, produk kerajinan yang dihasilkan dari setiap daerah memiliki kekhasan. Sejak dahulu kala, masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kini, kerajinan tersebut berkembang fungsinya dapat sebagai hiasan, baik interior maupun eksterior. Lalu, apa itu bahan serat? Nah, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan memengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Nah, sejarah menyatakan Cina adalah negara pertama yang sudah menggunakan serat sebagai bahan kerajinan. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan produk tekstil. Kemudian, jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat terbagi menjadi dua, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Serat dari tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kemudian yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium atau tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa. Kemudian yang ketiga ada serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidak banyak, namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat dari daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, dan daun yang lainnya. Kemudian, serat berasal dari buah.
Tumbuhan memiliki buah yang sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat alam adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu dapat dimanfaatkan semuanya. Selanjutnya, serat dari hewan. Serat dari hewan yang pertama adalah serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Kemudian yang kedua adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.